Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu sayyidis sadat wa alihi washabbihi min yaumil hadza ila yaumil muhasabat. Amma ba'd. Ikhwani fillah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, khususnya yang ada di Jakarta Selatan, pemirsa channel TVM Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini tidak terasa kita sudah memasuki fase yang ketiga daripada pembagian bulan Ramadan. Yang pertama kita itu adalah fase pertama, awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Kita sekarang berada di fase yang ketiga, yaitu bebas daripada api neraka. Fase yang ketiga merupakan salah satu fase yang memang Allah letakkan di akhir agar kita umat Islam semuanya tetap mempunyai semangat dan spirit untuk mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Sengaja di akhir bulan Ramadan, fase ketiga ini Allah letakkan kepada kita, satu adalah malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah ketika itu lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 daripada umur kita. Yang kedua, sengaja Allah berikan kepada kita di akhir daripada penghujung bulan suci Ramadan, yaitu bebas daripada api neraka ataupun itqun minan nar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah, untuk menghadapi daripada fase yang terakhir yang tinggal beberapa menit, beberapa hari akan meninggalkan kita bulan suci Ramadan, tentunya kita merasa sedih dan juga merasa kebingungan. Apakah kira-kira kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang ataukah tidak? Itu semuanya ada fi ilmillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an surah Luqman, Allah katakan, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan kamu tidak tahu apa yang aku bekerjakan sesudah ini, dan kamu tidak tahu di mana kamu akan meninggal. Oleh karena itulah kita di penghujung daripada Ramadan 14 Hijriah ini, kita usahakan semaksimal mungkin untuk beliau Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah agar kita tetap membaca Al-Qur'an. Sekurang-kurangnya kita bisa menghatamkan Al-Qur'an satu kali, karena ada dalam kitab Muhtar Ahadits An-Nabawiyah, Nabi bersabda, "Idza khatamal abdu al-Qur'ana hadara inda khatmihi sittuna alfa malakin." Apabila seseorang menghatamkan Al-Qur'an, maka ketika itu akan hadir di tengah-tengahnya, yaitu 60.000 malaikat mendoakan orang yang membaca Al-Qur'an. Sungguh mulia dan sungguh agung orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang melakukan sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari sama-sama yang pertama, kalau memang kita belum menyelesaikan Al-Qur'an, hatamkan Al-Qur'an. Jangan sampai Ramadan berlalu daripada kita belum menyelesaikan daripada Al-Qur'an. Yang kedua, hendaknya kita juga banyak berdoa di penghujung ini kepada Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun yang akan datang di bawah rahmat inayah redha Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga kita mendoakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi katakan, kalau Anda ingin hidup bahagia, ingin sukses, ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, jangan tinggalkan doa kepada kedua orang tua. Idza tarakal abdu addu'a lil walidain in qata minhu al rizqu wal barakah. Nabi katakan, apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka akan terputus daripadanya rezeki dan juga berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau kita ingin hidup kita berkah, harta kita berkah, usaha kita berkah, maka sering-seringlah mendoakan kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, hendaknya di penghujung daripada Ramadan 14 Hijriah, kita sama-sama meningkatkan ibadah kita yang berupa ibadah sosial, yaitu kedermawanan. Karena Nabi sendiri memperlihatkan kepada kita, contoh kepada kita, beliau sangat dermawan di bulan suci Ramadan, bagaikan angin yang kencang yang bertiup.
Ini menandakan bahwa sifat kedermawanan sifat yang sangat mulia dan disini Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat kedermawanan dan merupakan daripada perangkap ibadah puasa kita adalah kita mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepada kita, baik itu zakat mal, zakat fitrah ataupun sedekah. Maka keluarkanlah daripada zakat tersebut sebelum berakhir daripada bulan suci Ramadan. Nabi katakan dalam hadisnya, para salam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minar rafas wal lagwi wa tu'matan minal masakin, rawahul Bukhari. Artinya Nabi mewajibkan kepada kita puasa, mewajibkan kepada kita mengeluarkan zakat fitrah, yang mana dengan zakat tersebut merupakan pembersih kita daripada kata-kata yang tidak layak ataupun sonyol, dan daripada hal-hal yang menimbulkan hilangnya daripada pahala kita, dan juga memberikan makan kepada para fuqara ataupun orang-orang miskin. Mari sama-sama kita luangkan harta kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, yang mana kita salurkan kepada saudara kita yang tidak mampu, fuqara wal masakin. Dan yang terakhir juga, hendaknya mari sama-sama dengan penghujung dari bulan suci Ramadan ini, kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan, dan derajat la'allakum muttaqin ataupun la'allakum tattaqun itu akan Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan. Tetapi pelaksanaan ataupun wujud daripada la'allakum tattaqun itu akan ditentukan 11 tahun ke depan. Kalau seandainya kita termasuk orang yang rajin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, apakah 11 bulan yang ke depan kita tetap masih rajin ataukah tambah malas bahkan gak baca Al-Quran? Kalau seandainya bulan Ramadan kita rajin, gemar, mempunyai sifat dermawan, loyalitas kepada fuqara wal masakin dengan mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, apakah nanti 11 ke depan sifat kedermawanan tersebut masih ada pada diri kita, peduli kepada fuqara wal masakin, janda-janda, anak yatim? Dan begitu juga 11 ke depan, kalau kita rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunat, ibadah yang lain, mendoakan orang tua kita, apakah kita 11 ke depan tetap kita istiqamah mendoakan beliau dan juga mengharapkan daripada mereka itu ridhonya, doanya? Kalau ini masih kita laksanakan, kita kerjakan 11 bulan ke depan, maka predikat la'allakum tattaqun masih tetap ada di diri kita, dan Allah tetap puji kepada kita termasuk hambanya yang tahu Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala itu hilang, sirna daripada kita, maka predikat muttaqin hilang daripada kita. Apa yang kita sandang itu merupakan sia-sia, tidak ada hasilnya sama sekali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga predikat muttaqin yang diberikan kepada kita tetap bisa kita lestarikan, kita amalkan sampai 11 tahun yang ke depan. Dan kami pengurus Majelis Ulama Jakarta Selatan mengatur kepanjang terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Ramadan bersama Majelis Ulama Jakarta Selatan, baik itu para ulama daripada komisi-komisi yang ada di Majelis Ulama Jakarta Selatan, ataupun juga para kiai-kiai di luar ini yang ikut memberikan tausiahnya di dalam rangka Ramadan bersama Majelis Ulama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bazis Jakarta Selatan yang ikut membantu terselenggaranya daripada Ramadan bersama Majelis Ulama. Mudah-mudahan segala dedikasi ataupun sumbangsi daripada beliau-beliau semuanya mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kiranya Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, Allah ampunkan dosa kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun yang akan datang, dan kita termasuk daripada orang-orang yang dijauhkan daripada doa, yaitu malaikat Jibril, yang mana di dalam bulan suci Ramadan Jibril mengatakan satu doa di hadapan baginda Rasul ketika Rasul akan melaksanakan khutbah. Dikatakan ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh celaka-celaka mereka yang hidup di bulan suci Ramadan, kemudian mempunyai kesempatan bulan suci Ramadan, tapi melewati bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang berdoa, yaitu merupakan malaikat yang paling sempurna daripada malaikat yang lain, dan juga yang mengaminkan adalah Sayyidur Rasul Nabi Muhammad, maka tentu doanya tidak ditolak Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada doa malaikat Jibril
yang mengatakan tidak diampunkan dosa mereka-mereka yang melihat di bulan suci Ramadan tapi tidak dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan senantiasa kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian ini saja yang dapat saya sampaikan di akhir dari bulan suci Ramadan, dan kami mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, dan semoga Allah mengampunkan saudara dosa kita. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.